Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau ngobrol sedikit tentang apa sih yang terjadi ketika misalnya seseorang itu mau berpisah dengan seorang narsistik. Jadi kita tahu ya, berpisah dari seorang narsistik itu tidak mudah. Ya, narsistik nggak akan biarin itu. Tapi di video kali ini kita nggak akan bahas dari sisi seorang narsistik, tapi kita mau bahas dari sisi korbannya. Kenapa saya mau bahas ini? Karena saya berpikir bahwa mungkin teman-teman yang ngalamin ini nggak tahu gitu apa yang terjadi dengan teman-teman. Kemudian kalian semua mungkin akan melakukan apa yang kita bahas di video ini. Dan yang menyedihkan adalah mungkin akan ada teman-teman yang merasa bersalah, kemudian menyalahkan diri kalian sendiri gitu karena kalian melakukan hal ini. Jadi di video ini kita akan membahas 10 hal gitu ya, yang membuat seseorang itu sulit berpisah dari narsistik. Dan ketika teman-teman mengalami hal ini, teman-teman bisa tahu bahwa yang kalian alami itu dalam tanda kutip tuh normal. Kita nggak bilang abuse-nya normal, keadaannya normal, tetapi yang kalian alami ini mungkin dialami oleh semua orang korban dari narcissistic abuse. Ya, oke, mari kita mulai ya. Apa yang membuat korban dari narcissistic abuse itu sangat sulit meninggalkan seorang narsistik? Yang pertama adalah biasanya mereka itu masih terpaku dengan masa lalu, gitu ya. Dalam arti itu begini. Kita tahu ketika narsistik itu mendekati kalian, dia akan melakukan love bombing. Dia akan memirroring kalian. Dia akan menjadi seorang figur yang luar biasa sempurna lah bagi kalian. Dia akan menjadi seseorang yang selama ini kalian nanti-nantikan. Gitu. Yang jadi problem adalah, ini kan nggak real. Nggak asli, kita udah tahu gitu bahwa narsistik ini palsu semuanya. Tetapi kan tidak semua korban mengetahui hal ini. Nah, ketika sudah masuk proses devalue, proses discard misalnya, banyak korban narsistic abuse itu nggak bisa meyakinkan diri dia untuk meninggalkan si narsistik karena somehow gitu ya, mereka tuh nggak bisa ngelepasin memori yang indah dulu gitu. Jadi masih ada harapan di dalam diri mereka bahwa yang dulu itu asli gitu. Mereka masih berharap bahwa fase-fase mirroring, love bombing itu real gitu. Dan itu akan kembali lagi kepada mereka gitu. Apalagi narsistik juga nggak akan diam kan, ketika misalnya dia tahu korbannya akan meninggalkan dia, narsistik akan berkata bahwa, oh aku khilaf, aku akan kembali lagi, aku akan merubah diriku menjadi seperti dahulu lagi. Dan itulah yang membuat para korban narsistik abuse itu sulit untuk meninggalkan si narsistik. Itu nomor satu. Nomor dua, itu adalah bagaimana si korbannya itu biasa selalu merasa ketakutan. Jadi gini, narsistik itu kita udah tahu ya, bahwa ketika dia sudah memerangkap korbannya, dia akan pelan-pelan membuat korbannya itu kehilangan support system. Artinya apa? Dia akan membuat si korbannya itu terkucilkan. Dalam arti, membuat si korban itu kemudian bergantung kepada si narsistik. Dan somehow dia bisa menanamkan kepada korban bahwa, kalau nggak ada gua, lu itu nggak ada apa-apanya. Lu nggak akan bisa survive, lu nggak akan bisa hidup tanpa gue. Si narsistik menanamkan itu secara pelan-pelan kepada si korban, gitu ya. Nah, membuat korban ketika dia ingin lepas dari si narsistik, korban tuh merasa sangat sendirian gitu. Dia merasa takut, dia merasa kesepian, dia nggak punya support system, sehingga yang dia bisa lakukan ya stay gitu. Walaupun dia tahu hubungannya abusive, mau nggak mau dia, daripada dia merasa sendirian, dia ketakutan, dia akan stay bersama si narsistik dan memaklumi penderitaan yang dia terima dari si narsistik. Yang ketiga, banyak dari korban narsistic abuse itu ketika dia mulai mengetahui tentang narsistik misalnya, tentang NPD kemudian, dia tetap nggak mau ngakui itu gitu. Dan ini mungkin sebenarnya juga bisa dimengerti ya guys ya, karena begini, ketika misalnya seseorang harus mengakui bahwa orang tuanya NPD, teman-temannya NPD, atau misalnya pasangan dia NPD yang begitu dia agung-agungkan misalnya, mengakui itu kan tidak mudah toh, gitu ya. Karena ketika kita mengakui sesuatu, kan ada konsekuensi. Konsekuensi di masa dulu, dan konsekuensi di masa depan. Ketika misalnya kamu mengakui orang tuamu NPD misalnya, kamu harus mengakui bahwa image keluarga perfect yang kamu pikir itu ada, ternyata tidak ada, gitu ya. Pasanganmu seorang NPD itu lebih berat lagi gitu. Kenapa? Karena kamu harus mengakui bahwa ternyata dulu kamu tidak seberharga itu. Yang dia berikan dulu itu palsu. Dan kamu juga harus mengakui bahwa nggak ada masa depan yang indah buat kamu gitu. Karena dia adalah seorang NPD. Nah, banyak korban narsistic abuse itu kemudian memilih untuk tidak mau mengakui itu. Denial lah. Tidak mau mengakui bahwa pasangannya itu adalah seorang NPD dan menganggap bahwa
semua baik-baik saja. Itu juga salah satu hal yang membuat seseorang sulit lepas dari seorang NPD. Yang keempat, itu adalah bahwa banyak dari korban narcissistic abuse itu yang kemudian memilih untuk mencoba menyembuhkan si narsistik. Nah, ini juga banyak terjadi ya, karena memang mungkin tidak semua orang tahu tentang NPD, bahwa bagaimana sulitnya atau bagaimana tidak mungkinnya NPD itu disembuhkan. Saya nggak tahu di masa depan bisa apa enggak gitu ya. Tapi kan tidak semua orang tahu itu. Apalagi misalnya seorang impet yang merasa punya kewajiban, yang merasa punya keinginan untuk menolong seseorang ketika dia melihat orang tuanya NPD atau misalnya pasangannya seorang NPD, mereka berusaha untuk menyembuhkan si NPD gitu ya. Mereka berpikir bahwa dengan cinta yang tidak terbatas yang mereka punya, mereka mungkin saja bisa menyembuhkan seorang NPD dan membuat mereka akhirnya stuck dengan si NPD, nggak bisa lepas dari si NPD gitu ya. Yang kelima adalah banyak dari korban narcissistic abuse itu yang nggak bisa lepas dari si NPD karena mereka tidak melihat ke NPD, tetapi melihat ke dalam diri mereka gitu ya. Kita tahu bahwa NPD itu membungkus abusive-nya dia dengan cara menyalahkan korbannya kan gitu, dan itu dilakukan secara terus-menerus gitu ya. Nah, banyak korban dari narcissistic abuse itu nggak bisa lepas. Kenapa? Karena mereka percaya itu dan nggak bisa keluar dari cengkraman itu. Jadi banyak dari korban narcissistic abuse itu yang kemudian tenggelam dalam pemikiran untuk menyalahkan dirinya, gitu ya. Ketika misalnya narsistik bilang, aku tuh selingkuh karena kamu tuh istri yang jelek, nggak bisa jaga badan, nggak bisa jaga rumah, nggak bisa ngatur keuangan, misalnya kayak gitu ya. Mereka percaya itu, gitu. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri dan tidak lagi melihat bahwa itu nggak fair gitu, yang dilakukan si narsistik itu nggak fair. Mereka percaya akan penilaian si narsistik dan kemudian memutuskan untuk stay di situ, stay di dalam hubungannya dengan si narsistik dan menerima kenyataan atau kepercayaan bahwa mereka adalah sumber masalahnya gitu. Padahal bukan itu yang terjadi. Yang keenam itu karena gaslighting. Saya udah pernah bahas di sini teman-teman ya. Ingat bahwa ketika seseorang di gaslighting, artinya bahwa dia tuh udah nggak percaya pada penilaian dirinya sendiri. Dia nggak yakin dia bisa menilai keadaan itu benar atau salah gitu ya. Jadi banyak pasangan dari narcissistic abuse itu nggak bisa lepas dari si narsistik karena mereka tuh nggak yakin gitu. Mereka udah nggak tahu lagi bahwa mereka tuh di-abuse. Mereka sudah nggak bisa menilai lagi gitu. Jadi ketika mereka berpikir untuk pergi dari si narsistik, untuk melepaskan diri dari abuse, mereka nggak yakin gitu. Karena mereka nggak percaya bahwa benar nggak sih saya di-abuse? Benar nggak ini hubungannya nggak sehat? Atau jangan-jangan ini cuma rasa paranoid saya, sehingga membuat mereka kemudian bertahan di dalam hubungan tersebut dan mempercayai semua penilaian dari si narsistik. Gitu. Yang ketujuh, itu namanya cognitive dissonance. Ya, cognitive dissonance saya udah pernah bahas di sini guys, bagaimana narsistik itu menghancurkan pikiran korbannya. Teman-teman bisa nonton, tapi sekilas aja bahwa cognitive dissonance itu adalah pola pikir kita teman-teman. Ketika misalnya kita mengalami abuse, tetapi kita tidak bisa keluar dari abuse itu, dan kita tidak mau mengakui abuse itu, kemudian pola pikir kita tuh mencari cara bagaimana caranya kita bisa menerima abuse tersebut. Salah satunya dengan cara mentolerir itu dan mencari pembenaran akan hal itu. Dan ini banyak terjadi pada korban narcissistic abuse. Ketika misalnya mereka di-abuse dan mereka kemudian akan berkata bahwa oh ya, selingkuh itu nggak apa-apa selama nggak begini, misalnya. Dipukul itu nggak apa-apa, itu bagian dari pembelajaran. Gitu. Tidak dinafkahi suami itu nggak apa-apa, suami berbohong itu nggak apa-apa, karena begini, dan begini. Gitu. Itu contoh-contoh cognitive dissonance, dan itu membuat banyak korban narcissistic abuse itu juga akhirnya standby di dalam hubungan yang sangat-sangat abusive, karena mereka mencari pembenaran akan keadaan yang terjadi kepada mereka. Yang kedelapan itu namanya trauma bonding. Ya, trauma bonding teman-teman bisa lihat di sini ya, di video ini. Jadi sekilas saja trauma bonding itu ya, ketika kamu misalnya menjalin hubungan dengan seseorang, ada masa-masa manis yang kemudian membentuk ikatan terhadap kamu dengan dia. Dan ketika abuse terjadi, kamu berpikir bisa memaafkan abuse itu yang terjadi karena bonding dari hal-hal indah yang dulu kamu terima tersebut membenarkan hal tersebut. Jadi kamu berpikir bahwa nggak mungkinlah kejahatan dia satu kali ini bisa menghapus kebaikan-kebaikan yang dulu dia lakukan kepada saya. Gitu. Padahal keadaannya itu nggak seperti itu.
Jadi untuk teman-teman yang pengen lebih tahu tentang trauma bonding, ini videonya bagus teman-teman. Teman-teman boleh nonton kembali, atau yang belum nonton bisa nonton jadi mengerti apa itu tentang trauma bonding. Kesembilan, ya ini masalah klasik ya. Biasanya ketika teman-teman sudah menikah dengan seorang narsistik, kalian mau lepas dari dia, kalian punya anak gitu ya. Dan ini kan membuat keadaan menjadi lebih sulit gitu ya. Banyak pasangan narsistik itu nggak bisa lepas karena mereka berpikir bahwa saya harus berkorban untuk anak saya. Kasihan kalau anak saya kehilangan figur orang tua, misalnya gitu ya. Padahal teman-teman mungkin harus berpikir bahwa anak yang tumbuh di dalam sebuah lingkungan yang sangat abusive itu juga menghancurkan. Jadi ketika kalian berpikir bahwa kasihan anak-anak, belum tentu keadaan itu benar gitu. Karena bisa saja ketika kalian bertahan di dalam sebuah hubungan yang sangat abusive dengan seorang narsistik, anak-anak itu juga menderita di dalam situ. Itu hal yang cukup penting yang teman-teman bisa ingat kalau teman-teman berada dalam kondisi seperti ini. Gitu. Dan yang terakhir, harapan yang masih tertinggal. Jadi banyak korban narcissistic abuse itu nggak bisa lepas dari seorang narsistik itu karena masih menyimpan harapan. Saya pernah bahas di sini, teman-teman, salah satu hal bagaimana kita bisa move on ke masa depan, melepaskan masa lalu itu adalah ketika kita bisa melepaskan harapan kita dari masa lalu tersebut. Hubungan dengan kalian para korban narcissistic abuse itu adalah bahwa kalian harus bisa lepasin harapan kalian, baik positif maupun negatif gitu ya. Positif itu ya seperti kita bilang bahwa nggak usah berharap lagi dia akan kembali, dia akan berubah menjadi baik, dia kemudian menjadi sadar, kemudian dia akan meminta maaf atau apapun itu. Atau misalnya bahwa kalian berharap bahwa suatu hari nanti akan ada happy ending di hubungannya kalian. Hal-hal seperti itu yang membuat kalian stuck. Ataupun harapan negatif. Misalnya kalian berpikir untuk membalas dendam, misalnya gitu kan. Atau bisa mengambil kembali hal yang dulu hilang daripada kalian. Hal-hal begitu itu yang kemudian membuat kalian stuck dengan si narsistik. Kalian nggak bisa ngelepasin masa-masa kalian bersama si narsistik. Dan itu membuat kalian masih bertahan dengan si narsistik. Ya. 10 hal ini aja yang bisa saya bagikan untuk teman-teman. Jadi ketika misalnya teman-teman merasa mengalami hal ini, ketahuilah bahwa ini dialami oleh banyak korban narcissistic abuse ya. Dan ini sesuatu yang biasa terjadi atau normal terjadi, tetapi bukan keadaannya normal gitu ya. Dan kalian nggak perlu merasa bersalah kalau kalian misalnya terjebak dalam hal-hal seperti ini, karena korban-korban lain juga mengalami hal yang sama. Ya, teman-teman, semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.